Di mana KPK ketika Kopdes beli kipas angin seharga 1,5 triliun? Di mana? Di mana KPK ketika Kopdes beli mobil impor dengan menghapuskan yang namanya TKDN? Di mana? Di mana KPK ketika MBG beli piring, sendok, motor listrik seharga tetean? Ini sekarang mainannya tetean ini. Kaos kaki segala macam. Jadi saya juga bingung, kita kasih KPK. Ini benar yang dibilang tadi. KPK ya pimpinannya polisi, jaksa. Ini masih orang lama semua. Titipan dari pemerintahan yang lama. Seharusnya inilah kesempatan Pak Presiden melakukan penyegaran. Penyegaran. Kenapa? Benar tadi yang dibilang Bang Ginting. Ketika orang terlalu lama dan tidak tahu kapan dia berhenti, seorang di institusi itu, ini sama kayak Edgar Hoover di FBI dulu di Amerika. Lembaga itu menjadi dirinya, personifikasi. Maka tidak akan ada yang berani berbeda pendapat. Tidak ada akan bicara nilai-nilai di dalam institusi itu. Tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang berani berbeda. Gak ada itu. Belum lagi persoalan-persoalan teknis, kemacetan regenerasi, kehilangan kesempatan menjadi pemimpin di institusi itu. Saya mau tanya, memang prestasinya Pak Listio Sigit apa? Sehingga tidak ada jenderal lain yang dibesarkan oleh institusi Polri yang mampu gantikan dia. Dan kejaksaan sama polisi sekarang sedang nembakin kakinya sendiri. Mereka bertarung itu nggak mikir. Bagaimana kemudian misalnya begitu gagahnya Polri mengobok-obok rumahnya Jampitsus atau tempat-tempat yang dicurigai sebagai milik Jampitsus, lalu kemudian dengan enteng menyerahkan itu kepada kejaksaan. Gak ketemu logika kita, kecuali bahwa itu cincai-cincai. Gak ada rumus lain itu. Jaksa Agung bertahun-tahun, Kapolri udah paripurna. Secara rekod itu nomor 2 sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Sudah more than enough kalau menurut saya. Berbesar hatilah, saya kira itu. Kalau nggak diganti presiden, mundurlah kalau menurut saya. Demikian juga Jaksa Agung. Sementara KPK kita lihat mojok di pojok sana, nggak tahu mau ngapain. Cuma mainin recehan aja, nangkap kepala daerah ratusan juta. Ya paling banyak 1 M. Komisi Pemberantasan Kepala Daerah. Jadi TNI pun dilibatkan di sini. Nggak cukup cuma ngurusin MBG, ngurusin jagung, ngurusin macam-macam. Tambah lagi nih ngurusin jaksa. Ya. Jadi saya bingung, Pak. Saya bingung. Marilah kita sama-sama bingung. Tadi kan banyak yang minta KPK yang ngambil alih. KPK itu kelebihannya main sinetron. Ya, kalau nggak OTT nggak kelihatan ini barang. Coba perkara-perkara korupsi besar yang nilainya fantastis, puluhan, belasan triliun, itu mainannya kejaksaan. Nggak pernah di KPK. Lah yang sekarang, paling lucu lagi itu Satgas PKH. Menertibkan kawasan hutan yang dijadikan kebun, yang artinya perbuatan melanggar hukum, tapi kemudian dikasih kepada negara untuk meneruskan pelanggaran hukum itu. Kan cilaka 12 kita. Logikanya dipakai di mana? Katanya ikan busuk dari kepala, Pak. Mulailah dari mengganti kepala dari institusi itu, penyegaran. Maka dengan sendirinya akan terjadi perubahan di dalam itu. Karena kemudian berbagai pandangan yang ada dalam institusi itu akan berani muncul. Yang berbeda, yang bertentangan, itu akan keluar. Ada yang namanya tesa dan antitesa. Ya kan, ada yang namanya dialektika. Sekarang kan nggak ada. Kenapa? Karena semua takut. Jangan-jangan Kapolri dan Jaksa yang sekarang sampai 2030 atau 2029. Mending saya duduk aja, ya terserah. Toh saya kan nggak kena imbasnya, yang kena kan kepala. Ini kan problem jadinya. Jampitsus, kejaksaan juga bingung. Kita di DPR bingung. Apalagi rakyat lebih bingung. Jadi kita sedang berada pada negara bingung. Kalau Anda mau cari negara lain, monggo. Kalau mau menghancurkan satu negara, hancurkanlah sistem hukumnya. Sekarang dunia hukum kita kurang rusak apa lagi? Kerusakan apa lagi yang belum ditunjukkan?
oleh dunia hukum kita. Apakah polisi, apakah jaksa, apakah KPK, apakah hakim, apakah pengacara. Masih kebobrokan apa lagi yang belum dipamerkan sama kita? Kayaknya udah lengkap. Saya rasa udah nggak ada iblis lagi tuh di kejaksaan, di polisi, di KPK, di pengadilan, udah nggak ada iblis. Udah habis diambil semua kerjaan iblis tuh. Kalau ibaratkan institusi itu adalah kolam, kalau itu kolam isinya lumpur, sebersih apapun orang masuk kotor. Kalau kolam itu bersih, sekotor apapun orang masuk pasti bersih. Sudah sampai di tingkat sana kalau menurut saya. Ketika orang-orang baik tidak punya tempat, tidak punya keberanian, tidak punya kemauan, ya nggak ada harapan kita lagi. Ini rusaknya pemimpinnya, adab di dalamnya, sistemnya, kelembagaannya atau apanya. Kalau menurut saya udah semua ini lengkap. Udah lengkap. Apa yang kurang? Gimana jujur emas bisa ditembok? Dolar-dolar bisa ditembok? Gimana bisa kita bilang jujur? Ya masa iya uang sebanyak itu hanya jaksa agung muda saja yang tahu, jaksa agung tua gimana? Yang muda aja udah begitu. Pencucian uang di 16 perusahaan, satu transaksi 1,5 T. Too big. Gak mungkin. Kalau ada kasus, either jadi duit atau untuk naik pangkat. Sama ini dua-dua. Kalau nggak untuk duit, naik pangkat. Nggak ada duitnya, naik pangkat. Kerusakannya sudah sangat sistemik. Kalau kita ketemu kepala daerah di bawah, ada tuh setoran sama Kajari, ada sama Polres sama Polda, apalagi di pusat. So what? Ini yang terjadi ketika aparat penegak hukum dijadi budak kekuasaan. Selesai negara.